Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan solehah. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pusing. Pusing. Baik. Kalau kemana ya untuk diantar ke KFC? Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat dan juga keberkahan bagi kita semua. Berdoa mulai. Anak-anak, pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai tentang sujud yang dilakukan di luar sholat, yaitu ada 3. Apa aja? Sujud syukur, sujud tilawah, dan juga sujud tasbih. Nah, ibu mau tanya nih, masih ingat nggak apa itu sujud syukur? Kita mencetak gol. Kita mendapatkan semangat. Oke, sujud syukur dilakukan yaitu ketika kita mendapatkan nikmat. Nah, anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita diberi nikmat berupa harta yang berlimpah, kita bisa melakukannya itu tidak hanya dengan sujud syukur, tetapi juga dengan membersihkan harta tersebut. Caranya bagaimana? Yaitu dengan berzakat. Nah, pada materi pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang zakat. Jadi. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa ini zakat? Saudaranya jadi. Zakat jadi. Ada yang sudah tahu belum? Belum. Namanya dulunya zakat. Zakat yaitu menurut arti bahasa, ya dalam bahasa Arab itu memiliki beberapa makna. Antara lain yaitu tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat yaitu sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Lalu kenapa kok kita harus menzakati harta kita padahal kita mencarinya dengan cara yang halal? Ya, barang betul, salah satunya juga itu. Nah, ibu akan memberikan simulasi bahwasanya zakat itu seperti air yang di tangan sebelah kanan. Nah, ini jalan kita. Walaupun kita mencarinya dengan cara yang halal, tapi harta itu masih tercampur, masih kotor. Dalam artian memang di sini bukan mencarinya dengan cara yang tidak halal ya, tetapi masih ada hak milik orang lain seperti itu. Nah, kemudian ketika kita menzakati harta kita, ketika harta kita sudah dizakati, akhirnya menjadi bersih. Ada zakat mal dan juga ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa, Nana? Zakat fitrah yaitu zakat sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan dengan syarat rukun tertentu. Hukumnya apa? Yaitu
lain. Dan situ bukunya ada apa aja? Ayo coba dibaca bareng. Niat. Ya, terus kemudian ada Puza. Ada Zaki. Ada Zaki. Terus kemudian ada Musta. Dan yang terakhir yaitu ada Bahan. Kalau kita berada di Indonesia, ayo Mas Andika, diperhatikan dulu. Kalau kita berada di Indonesia, berarti bahan makanan pokoknya itu berupa apa? Islam. Terus kemudian ada syaratnya. Syaratnya yaitu beragama Islam. Berjumpa bulan Ramadan. Kemudian mempunyai kelebihan harta dan makanan pokok penduduk setempat. Sekarang nggak semua bu, gimana Bu Zaki Bu? Terus kemudian ada 8 golongan mustahik atau 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Ada fakir, ada miskin, amil, mu'alaf, wadri, rikob, fisabilillah, dan ibnu sabil. Apa itu Bu? Nggak tahu Bu. Ya nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke. Kemudian ada orang yang tidak berhak menerima zakat, yaitu apa aja? Ada orang kaya, terus kemudian keturunan Rasulullah, kemudian orang yang muslim, dan yang terakhir yaitu setiap orang yang wajib melaksanakan oleh zakat. Iya, apa? Zakat kita itu dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 syok atau 2,5 kilogram beras. Selanjutnya yaitu mengenai tentang zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Syaratnya itu apa aja? Yaitu ada muslim, balik, berakal sehat, merdeka, harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati, kemudian sudah mencapai nisab, mencapai haul, serta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati, dan harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Macam-macam zakat mal yang dizakati itu apa aja? Yaitu ada emas, perak, harta perdagangan, hijau, terus kemudian ada hasil tanaman, buah-buahan, kemudian ada binatang ternak, barang tambang, dan barang bekuan atau harta benda. Nah, dari teori yang sudah Ibu bawakan dan saya katakan tadi, ada yang mau dipertanyakan? Tidak, Ibu. Iya Bu. Bu, kebetulan. Ya kan makan anak Ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan juga kelompok B, untuk membahas permasalahan mengenai zakat. Kan tadi sudah Ibu paparkan mengenai pengertiannya, kemudian siapa saja yang mendapatkan zakat. Aku sudah enggak kuat lagi. Oh ya. Oke, silakan didiskusikan mengenai soal yang sudah Ibu berikan. 1 menit. Udah selesai, Bu. Kerja kayak orang udah selesai. Silakan perwakilan dari kelompok A dan juga kelompok B maju. Selesai, Bu. Cemrat toto. Ayo silakan. Halo, Gigi. dari tim A, tim A, tim A. Tim A. Sini malah maju Bu. Tim A B. Kalau maju juga bisa Bu. Nih dunia ini kan fitur geser. Nah itu geser. Ini dari perwakilan dari tim A. Tim A biasanya langsung maju. Proklamasi. 1. Bolehkah memperpanjangnya menggunakan aplikasi? Siapa yang boleh? Karena aplikasi hanya menjadi media atau perantara atau makalah untuk menyalurkan zakat.
Jadi hukumnya sama seperti menitipkan zakat kepada amil zakat secara langsung di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, ambilan zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, aplikasi zakat online yang ada di smartphone kita sekarang itu adalah milik lembaga resmi seperti Basnas. Jadi saat kita transfer uang lewat aplikasi, uang itu langsung masuk ke rekening lembaga amil resmi tersebut. Secara otomatis kita sudah menjalankan perintah ayat di atas, yaitu menyerahkan zakat kepada pihak yang berhak mengambilnya. Apa bunyi Bu? Bagaimana zakat bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Jawabannya adalah pemerataan aliran harta. Zakat memastikan bahwa uang tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya saja. Melalui zakat, sebagian harta dari masyarakat yang mau dialirkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi yang satu ada kurang 2 lagi Bu, yaitu 2 memberikan modal usaha atau zakat produktif. Saat ini dana zakat yang dikelola oleh lembaga resmi tidak hanya diberikan dalam bentuk makanan langsung habis. Dana tersebut seringkali disalurkan menjadi modal usaha. Yang nomor 3, bantuan pendidikan dan kesehatan. Dana zakat juga digunakan untuk membiayai beasiswa sekolah bagi dan kesehatan. Benar. Yang baik adalah bukti utama seseorang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Dalilnya dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan utama dari pengaturan harta dalam Islam. Arti ayat ini bagi berikut: apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan, itu yang dianugerahkan Allah dan Rasulnya, yang dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul tanpa dan hati-hati. Oke, wes. Jawabannya keren semua. Nah, jadi pembayaran zakat melalui aplikasi itu hukumnya boleh. Terus kemudian zakat juga bisa membantu mengurangi kesenjangan sosial. Sebenarnya ibu mau menampilkan kisah teladan yaitu mengenai tentang zakat, tetapi waktunya sudah habis. Wes ra apa Bu main jajan. Jadi kita ambil kesimpulannya ya. Kesimpulannya yaitu zakat dibagi menjadi 2. Ada zakat mal dan juga zakat fitrah. Terus kemudian ada 8 golongan. Oke. Nah, mari kita akhiri pada pembelajaran pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan juga kafaratul Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.